Ya, monggo satu lagi. Bismillah. Bismillah Ustaz, tanya Ustaz tadi masih berkaitan dengan mandul tadi Ustaz ya. Yang dekat. Kalau gini Ustaz ya, apa namanya, terjadi misal sebagian orang tua sudah mengupayakan anaknya untuk dididik secara islami, sudah dipondokkan dan yang lain, tapi qadarullah anaknya masih belum soleh Ustaz ya. Apakah orang tua ini juga masuk cakupan mandul? Kemudian apakah sang orang tua tetap dapat pahala? Kemudian apakah sang orang tua yang telah berupaya mendidik, kemudian sang anak ternyata melakukan hal-hal yang menyelisih syar'i, apakah juga kena dosa? Kemudian kalau itu terjadi benar, ini semestinya apa yang perlu dikoreksi dari hal tersebut Ustaz? Ya, jadi kalau cara pendidikannya benar, maka insya Allah akan hasilnya bagus. Ya, kalau benar insya Allah akan hasilnya bagus. Cuman terkadang juga tadi, kadang sudah usaha maksimal ternyata takdirnya anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Ya. Seperti kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Nuh. Meskipun banyak perdebatan, bukan anaknya, tapi diambil hikmah dari situ. Terkadang itu yang takdir itu yang ini. Cuman yang dinilai tadi bagaimana usaha orang tua. Itu yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan nanti bagaimana anak kamu, bagaimana kamu mendidik. Ya. Kalau dia mendidik dengan baik, dia bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya. Itu kalau mau hujah-hujahan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita ada tadi itu. Ketika dikatakan kepada beliau, ya, orang mandul itu orang yang tidak punya anak. Beliau mengarahkan, ya, orang mandul itu orang yang nggak punya tadi simpanan atau hal yang dia siapkan. Ya. Berarti begini, ya, kalau dia hanya punya anak satu, ternyata takdirnya ternyata dia nggak soleh, maka dia jangan putus asa. Atau dia memang nggak punya anak sama sekali, jangan putus asa, karena itu adalah dari Allah SWT, Allah yang ngatur. Tapi bagaimana usaha dia punya simpanan. Kalau nggak punya anak biologis, dia tadi ngambil mendidik, cari anak yatim, dia sekolahkan, ya, dia didik, dia bantu. Nah, itu nanti akan membantu menjadi simpanan nanti dia di akhirat. Jadi makna yang tersirat dari sabda Rasulullah SAW tadi seperti itu. Jangan putus asa ketika tidak punya anak. Ya. Tapi tadi pikirkan, memang secara biologis dia nggak punya anak, tapi ternyata anak-anak dia itu banyak, karena dia mengkafil, membiayai banyak anak yatim. Nah, itu orang yang cerdas itu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita mempersiapkan sebanyak mungkin anak-anak yang bisa tadi mengalirkan pahala ketika kita sudah meninggal. Baik itu anak kita sendiri maupun tadi kita cari anak-anak yatim, kita sekolahkan, kita bantu dan yang lainnya. Itu nanti akan bermanfaat banyak. Ya, jangan sampai tadi hanya mengandalkan ngurusi satu. Makanya Rasulullah tadi jangan hanya harta kalian itu hanya terkungkung untuk anak istri kalian toh. Ya, maka beliau ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Itu beliau sadarkan seperti itu. Lihat itu. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Ya. Bukan orang yang tadi dia sampai kemudian tadi yadul yatim, menterlantarkan anak yatim, itu bagian dari mendustakan agama. Artinya tadi kita ambil peran manfaat dari situ. Ada anak-anak yang diterlantarkan orang tuanya, baik karena ditinggal mati atau orang tuanya ada tapi nggak mau ngurusi.
kurang tanggung jawab, nggak disekolahkan. Nah itu kalian ambil jadi anak asuh untuk disekolahkan agar nanti di kuburan itu enak. Ya, itu yang melapangkan rezeki, itu yang kemudian melapangkan nanti di alam kubur kita. Jadi jangan putus asa dengan keadaan yang ada, tapi banyak solusi dalam Islam itu untuk beramal soleh agar kita mendapatkan pahala yang sama tadi. Ya. Terkadang seorang tadi ketika anaknya meninggal, Allah itu benci kepada saya, kok anak saya kok sampai mati. Ya. Apa dosa saya, apa salah saya? Rasulullah saja anaknya mati ketika kecil semua kok, yang laki-laki. Ya. Tapi beliau tadi cara pandang, sekali lagi cara pandang ini loh, cara pandang itu. Ya. Kalau orang Islam tadi yang betul-betul memahami, dia bahagia dengan itu. Ini betul-betul simpanan akhirat saya, anak akhirat saya. Ya, tidak tercampuri dengan dosa, karena dosa itu kan yang mengurangi kita.